Kita akan menuju perjalanan yang lumayan jauh, menuju Pantai Popoh Tulungagung. Di sana terdapat makam penyebar agama Islam, dan konon, beliau adalah pembabat Pantai Popoh hingga jadi pemukiman penduduk seperti sekarang ini. Makam beliau berada di kawasan wisata Pantai Popoh. Bagi yang belum pernah ke sana, ketika memasuki kawasan wisata Pantai Popoh, silahkan tanya ke petugas kantor pengelola wisata Pantai Popoh. Jalan ke arah Pantai Popoh sendiri berliku-liku naik, turun perbukitan, karena memang Pantai Popoh berada di sekitar area perbukitan sehingga, itulah kenapa Pantai Popoh dijadikan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dalam perjalanan menuju objek wisata Pantai Indah Popoh ini, para pelancong dapat mengunjungi sentra kerajinan batu onis yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Tulungagung. Pantai ini berbentuk teluk, sehingga tercipta suasana yang khas di dalamnya, belum lagi keindahan gunung di sekitar teluk serta deburan ombak laut selatan yang penuh pesona magis. Selain itu juga ada berbagai macam penjual souvenir dan taman bermain anak. Selama dalam perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang indah, belum lagi sunset yang sebentar lagi akan menunjukkan pesonanya, karena perjalanan kami memang sore hari, jadi waktu yang pas untuk melihat sunset sekaligus wisata religi. Dari sekian banyak pantai di Tulungagung, Popoh bisa dibilang sebagai rajanya. Hampir semua orang Tulungagung pasti pernah mendengarnya. Bahkan tidak sedikit yang memiliki kenangan masa kecil di tempat tersebut. Popoh adalah pantai pertama yang secara khusus dibangun dengan segala fasilitas lengkapnya. Dulu, tempat ini adalah salah satu referensi utama ketika berkunjung ke Tulungagung. Belum ke Tulungagung kalau belum ke Popoh, ungkapan tersebut menjadi slogan kuat hingga sekarang. Tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga budaya dan sejarah panjang yang sangat asik untuk ditelusuri. Ada pantai dengan batu dan pohon-pohon besarnya yang rimbun, ada aktivitas nelayan dan tempat pelelangan ikannya, serta keindahan laut bebas dan cerita di balik padepokan Reco Pentung, Reco Sewu. Berbicara tentang Popoh, ada baiknya kita menengok dulu sejarah panjang yang terdapat di dalamnya. Versi yang lebih lama mengungkapkan bahwa kisah Popoh bermula dari seorang tokoh legendaris Tumenggung Yudonegoro. Akan tetapi sebutan panggilan yang paling populer adalah Mbah Guru Wali Popoh. Tetapi, ada juga yang memanggil dengan nama Syekh Samsudin. Sekarang kita kembali mencari tahu siapa Syekh Samsudin atau Mbah Guru Wali Popoh ini. Memang biografi literasi mengenai siapa Mbah Guru Wali Popoh ini sangat sedikit sekali. Ada beberapa literasi menulis beliau dari Mataram, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang mengatakan beliau dari Persia yang ditugaskan berdakwah di Pulau Jawa.
Tetapi bisa saja beliau memang dari Persia, kemudian tinggal di Mataram sehingga beberapa masyarakat menyebut beliau berasal dari Mataram. Menurut cerita beliau adalah kepala prajurit dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang sedang gencar melakukan perluasan wilayah melakukan ekspansi di beberapa kawasan pantai selatan. Termasuk di wilayah Popoh yang kala itu masih berupa hutan belantara. Tumenggung Yudonegoro mendapat tugas dari atasannya Adipati Andong Biru, salah seorang pembesar Kerajaan Mataram yang memiliki kekuasaan di pesisir Jawa bagian selatan. Apakah Mataram di sini adalah Mataram Islam? Karena Mataram kuno runtuh sekitar awal abad 11 sedangkan Mataram Islam berdiri pada abad antara 15 atau 16, dan Embah Guruwali membabat pantai Popoh pada abad 13 karena menurut tokoh masyarakat Tulungagung, yakni Kiai Ahmad Sumari, Embah Guruwali juga ikut serta membabat alas Mentaok yang kelak menjadi sebuah kerajaan Mataram Islam sebelum menuju pantai Popoh. Apa karena tugas beliau memang membuka lahan baru untuk ekspansi kerajaan Mataram yang baru yang akan berdiri ini, beliau menuju pantai Popoh untuk dibabat? Hal ini perlu diteliti lebih jauh oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, keadaan Laut Popoh belum seperti sekarang yang mana gelombang ombak bahkan mencapai depan masjid permakaman Embah Guruwali. Dengan beberapa amalan yang dilakukan oleh Embah Guruwali, akhirnya, atas izin Allah menjadikan keadaan air menyurut sehingga daratan yang terbentuk tersebut menjadi permukian hingga saat ini. Makam beliau cukup sederhana, berada di samping area pemakaman umum, yang menjadi penanda adalah bangunan cungkup, temboknya bercat hijau dan di samping kanan kirinya ada arca berwarna kuning keemasan. Tumenggung Yudonegoro atau Syaikh Syamsuddin memiliki banyak julukan, salah satunya yaitu Embah Guruwali, yang sangat familiar di kalangan masyarakat. Julukan ini berasal dari masyarakat, karena Syaikh Syamsuddin merupakan tokoh yang mensiarkan ajaran Islam sehingga dianggap sebagai seorang guru, dan nama wali sendiri merupakan pendapat dari masyarakat, karena dianggap keramat yaitu beliau mampu menyurutkan air laut. Syekh Syamsuddin juga dikenal dengan julukan Eyang Suryo. Dalam julukan ini masih ada kaitannya dengan nama beliau dari bahasa Arab, yaitu Syamsuddin yang berarti matahari, sedangkan dalam bahasa Jawa disebut Suryo. Dan masih terdapat julukan lain seperti Syekh Nur Hidayatullah, dan Syekh Maulana Wali Islam bin Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Menurut daftar silsilah yang saya baca di dinding cungkup makam, beliau adalah putra bungsu dari Syekh Jumadil Kubro dari istri kedua yang berasal dari Delhi, India yang bernama Putri Nizam Al-Mulki. Makam Syekh Syamsuddin atau Mbah Wali sendiri berada sekitar 50 meter dari bibir pantai Popoh. Di samping makam Embah Guruwali adalah pemakaman umum.
Area dalam makam cukup untuk satu rombongan bis peziarah, karena area dalam makam memang tidak terlalu besar. Di dalam makam juga terdapat silsilah Mbah Guru Wali, atau nama aslinya adalah Syaikh Maulana Wali Islam, atau Syaikh Nur Hidayatullah, Syaikh Samsudin. Semoga keberadaan makam Mbah Guru Wali ini bisa memancarkan cahaya ketenangan, kedamaian dan kemakmuran bagi warga masyarakat Dusun Popoh khususnya. Dengan banyaknya para peziarah dan menggiatkan lagi wisata religi di Pantai Popoh yang indah ini. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.